Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat meskipun belajar dari rumah dan tetap patuhi protokol kesehatan. Ya anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar kombinasi pola gerak dominan pada senam ketangkasan. Sebelum kita masuk pembelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing supaya pembelajaran kita pada hari ini diberi kelancaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kayak anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, tentunya kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya yang pertama, menjelaskan kombinasi pola gerak dominan senam menggunakan alat seperti melompat, menggantung, mengayun, meniti, dan mendarat. 2. Mempraktikkan kombinasi pola gerak dominan senam menggunakan alat seperti melompat, menggantung, mengayun, meniti, dan mendarat. Senam ketangkasan adalah merupakan rangkaian gerakan senam yang dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu maupun tanpa alat bantu. Gerakan dasarnya adalah melompat, menggantung, mengayun, meniti, dan mendarat. Manfaat senam ketangkasan adalah mempengaruhi daya tahan jantung dan paru-paru, daya tahan otot, kekuatan otot, kelentukan, komposisi tubuh, dan kecepatan. Pola gerak dominan yaitu pola gerak yang mendasari terbentuknya suatu keterampilan sehingga perannya dianggap dominan. Anak-anak, kita memasuki materi. Yang pertama adalah berlari dan melompat. Melompat merupakan salah satu gerak dominan dalam senam ketangkasan. Melompat dilakukan dengan tumpuan satu kaki. Bisa dilakukan dengan kaki kanan dulu ataupun kaki kiri dulu, tergantung kaki mana yang terkuat untuk menumpu anak-anak. Saat melakukan gerak melompat, gerakan dilakukan dengan awalan, melompat, dan mendarat. Awalan gerak melompat dapat dilakukan dengan berlari, kemudian dilanjutkan dengan gerak bertumpu menggunakan satu kaki. Selanjutnya, tolak tubuh ke atas dan diakhiri dengan gerak mendarat dengan kedua kaki. 2. Meloncat dan menggantung. Menggantung ada dua cara seperti gambar di samping. Yang pertama yaitu pegangan atas, yang kedua pegangan bawah. Sikap menggantung termasuk posisi statis yang berarti diam. Menggantung dilakukan dengan menempatkan bahu di bawah alat. Latihan menggantung meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot tangan. Teknik menggantung dilakukan dengan pegangan atas dan pegangan bawah. Untuk berlatih menggantung, kamu perlu menyiapkan tongkat sepanjang 50 cm atau juga bisa menggunakan dahan ranting yang kuat, tentunya dengan pengawasan orang tua. 3. Meloncat dan mengayun. Mengayun merupakan salah satu gerakan senam ketangkasan. Gerakan ini dapat melatih kekuatan dan kelenturan ototmu. Keterampilan mengayun dibentuk dari kemampuan menggantung dan penguasaan teknik pegangan. Ayunan dari gantungan meliputi ayunan panjang, ayunan meluncur, ayunan dengan posisi tubuh terbalik, dan ayunan melecut. Ayunan dari tumpuan meliputi ayunan pada palang tunggal, misalnya ayunan tumpu depan, dan ayunan pada palang sejajar. 4. Berjalan meniti. Berjalan meniti merupakan teknik berjalan di atas bangku atau balok keseimbangan. Selain bangku, kamu dapat meniti di atas balok keseimbangan. Balok keseimbangan merupakan peralatan senam berupa balok panjang mendatar dengan panjang sekitar 4 meter.
Balok keseimbangan digunakan untuk memperagakan keseimbangan statis dan dinamis. Awalnya berdiri tegak di atas balok keseimbangan, rentangkan kedua lengan ke samping. Berjalanlah ke depan dengan kaki jinjit. Sesampai di ujung balok keseimbangan, berjalanlah ke belakang dengan kaki jinjit, kembali ke posisi semula. 5. Menekuk dan mendarat. Mendarat adalah tindakan bertumpu di atas matras atau tanah setelah melayang. Gerakan mendarat dilakukan dengan kaki. Kesalahan mendarat dapat menyebabkan cedera. Untuk menghindari cedera, berlatihlah gerakan mendarat secara tekun. Peragakan gerakan mendarat dengan mengikuti langkah-langkah gerakan berikut. Tekuk lutut hingga membentuk sudut kurang dari 90 derajat. Gerakan mendarat dilakukan seperti orang hendak duduk di kursi. Bagian kaki yang pertama kali mendarat ialah ujung telapak kaki, diikuti tumit dan persendian kaki serta lutut dan punggung dibungkukkan. Usahakan tumit tidak terangkat dari lantai saat mendarat. Demikian pembelajaran untuk pagi hari ini. Bila ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Untuk tugasnya nanti akan Bapak share di grup WA. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari Bapak, ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.